absennya diisi dulu. Sebelumnya udah pada ngambil Quran? Udah? Udah semuanya? Sebelum kita mulai, izinkan ana sebagai pembimbing teman-teman sekalian untuk mengenalkan diri. Mungkin ada sebagian dari kita sudah mengenal ana dan sebagian dari lain belum mengenal dari ana. Izinkan ana mengenalkan diri. Nama ana Muhammad Khairul Rais Al-Fizar, bisa dipanggil Khair. Okay. Asal ana dari Medan. Ana selesai dari Wadi Mubarak, yaitu Pondok Pesantren Tahfiz Islamic Center Wadi Mubarak. Insyaallah akan membimbing teman-teman sekalian dalam kurang lebih 5 kali pertemuan, mungkin berbarengan dengan Ustaz Rizki. Nah, bisa dilihat beliau Ustaz Rizki Hidayah, insyaallah bareng dengan ana membimbing teman-teman sekalian. Sebelum kita mulai materi, boleh ana mengenal teman-teman satu persatu? Boleh? Boleh. Boleh dari antum dulu? Ya, Pak. Farhan. Itu. Siapa? Fadlan. Fadlan. Asal dari mana? Kayu Gede. Insyaallah. Ya? Iqbal. Asalnya dari sama. Kayu Gede juga. Berarti tetanggaan? Enggak. Jauh. Tuh, biar yang lain dengar juga. Siapa? Ezra. Oke. Yang lain diingat ya. Nanti mungkin di akhir ana bakal tanya nama temennya siapa. Oke, diingat. Tadi Fadlan, Iqbal, Ezra. Oke, antum? Raihan. Raihan. Diingat ya. Kamu tuh siapa? Fabian. Oke, Fabian, Masya Allah. Lalu siapa? Abdurrahman. Yang di samping Abdurrahman, antum siapa? Panji, Masya Allah. Lanjut siapa? Dimas. Dimas. Lain belakang siapa? Padlen. Patan, Masya Allah. Tuh. Albert, Masya Allah. Yang di sampingnya Albert siapa? Dani. Siapa? Coba dekat lagi. Gani. Pakai G. Iya, Gani. Terus siapa? Siapa? Antum dengar gak? Raifan. Pakai R. Sampingnya siapa? Syauki. Ya. Utbah. Oke. Terus siapa? Alfitan. Alfidian. Pakai T. Alfitian. Oke. Terus siapa? Belakang? Muhammad. Muhammad aja. Masya Allah. Yang terakhir? Lutfi. Masya Allah. Diingat ya nama teman-temannya. Mungkin di akhir nanti bisa anda tanya, harus diingat. Oke. Insyaallah kita akan sedikit membahas tentang surah Al-Fatihah. Sebelumnya di sini ada yang pernah belajar tajwid, tahsin? Udah? Coba angkat tangannya yang sudah belajar. Enggak apa-apa, enggak usah pakai malu.
Ayo angkat tangannya tinggi-tinggi. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau yang lainnya sudah pernah belajar? Sudah. Insyaallah surah Al-Fatihah ini sebenarnya bukan surah yang susah. Akan tetapi surah Al-Fatihah sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang apa? Mukmin, seorang muslim, agar memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah itu menjadi kewajiban kita dalam salat. Ketika salat kita bacaan Al-Fatihahnya amburadul atau kacau, maka bisa salat kita itu batal. Oke. Mungkin bisa dicatat dulu ya. Ada sedikit yang bisa kita catat. Mungkin setelah itu mungkin kita bisa praktek. Ayo pensilnya dikeluarkan atau pulpennya. Sudah semua? Oke. Bikin judulnya, judul kecil, kedudukan surah Al-Fatihah. Kedudukan surah Al-Fatihah. Kedudukan surah Al-Fatihah di dalam salat. Oke. 1. Ezra gimana? Udah? 1. Jumhur ulama, jumhur, J-U-M E-A-R, har, hur, E-U-hur, jumhur ulama mengatakan bahwa surah Al-Fatihah adalah salah satu dari rukun salat, sehingga surat tersebut adalah surat yang harus selalu dibaca dalam salat. Baik jahriyah maupun sirriyah. Jahriyah maupun sirriyah. Ada yang tahu arti jahriyah? Ada yang tahu? Jahriyah itu artinya jelas. Jadi bacaan salat yang dibaca jelas. Seperti apa? Salat maghrib, salat isya, salat subuh. Nah,
itu di situ kita membaca Al-Fatihah dan membaca surah-surah yang lain dengan suara yang jelas. Jadi bukan bacanya itu Bismillahirrahmanirrahim, bukan. Jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, dibaca jelas. Oke. Nah, yang sirriyah, ada yang tahu artinya? Ada yang tahu? Angkat tangan aja. Gimana? Kebalikannya. Nah, ya benar. Jahriyah itu kebalikan dari sirriyah. Jahriyah artinya jelas. Sirriyah artinya itu lirih. Nah, lirih itu terdengar tapi oleh telinga kita sendiri. Misalnya contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Itu kedengar tapi nggak jelas. Itu arti sirriyah. Oke, kita lanjut. Tadi koma ya, setelahnya koma. Dalam kurung pendapat ini dianut. Pendapat ini dianut oleh Imam Ats-Tsauri. Ats-Tsauri pakai T. Ats-Tsauri gitu. Koma Imam Malik. Koma lagi Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Dalam pendapatnya yang masyhur. Sudah semua? Oke, kita lanjut sedikit lagi. Tidak sah salat tanpa membacanya. Tidak sah salat tanpa membacanya, koma namun mereka berselisih pada kondisi makmum saat sholat berjamaah titik. Nah, dalilnya bikin dalilnya tulis artinya aja ya, biar Anda bacakan bahasa Arabnya. Dari sahabat Ubadah bin Samad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tulis ya artinya. Tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tulis hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Oke. Ada yang ketinggalan enggak? Ada yang ketinggalan? Ada? Ya, diselesaikan dulu. Habis ini kita praktek sebentar. Jadi di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Jadi tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, di sini kita lihat ketika kita tidak membaca surah Al-Fatihah dalam salat, maka salat kita tidak sah. Nah, sebagaimana yang kita tulis tadi, pendapatnya yang dianut oleh Imam As-Sawri, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan itu masyhur. Maka ketika kita sholat, kita membaca Al-Fatihah saja, insya Allah sudah cukup. Tapi ketika kita tidak membaca surah Al-Fatihah, maka tidak sah sholat kita. Maka dari itu pentingnya kita memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita. Mana, udah selesai belum? Udah? Coba yuk bareng-bareng kita buka surah Al-Fatihah. Baik, sudah dibuka semuanya. Untuk pertama kali didengerin dulu. Anak baca dari ta'awudz sampai habis surah Al-Fatihah. Didengerin dulu, nanti kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, kita baca bareng-bareng dari ta'awudz ya. Gak usah terlalu keras juga gak apa-apa, karena kita lagi puasa. Yang penting gunakan hurufnya yang benar. Oke, Anda baca dulu, setelah itu bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Yuk. Coba ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, kita bedah sedikit-sedikit ya dari ta'awudz. A'udzu. A'udzu. Di situ hamzah. Hamzah itu kita harus membaca dengan jelas. Jangan 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 juga. Harus jelas. A, tempat keluarnya di tenggorokan. A, I, U, oke. A jelas, A di tenggorokan. Jadi kalau di sini udah ini yang udah ada jakunnya, nah posisinya sini nih, 3 jari, nah dari jakun ke atas, itu posisi huruf tenggorokan. Oke, mungkin bisa dicatat sedikit huruf tenggorokan. Huruf tenggorokan. Nanti apa yang dicatat mungkin salah satunya ada yang keluar di ujian akhir. Gak apa-apa, dicatat aja sedikit. Huruf tenggorokan terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi 3. Yang pertama hamzah, huruf hamzah. Dan ha, ha besar ya, huruf ha, hamzah dan ha. Itu golongan yang pertama. Yang kedua ain dan ha, ha kecil, ain dan ha. Oke. Yang ketiga, yang paling atas nih,
udah dekat sama anak lidah yang gantung-gantung itu huruf kha dan ghain. Kha dan ghain. Nah, jadi huruf tenggorokan terbagi menjadi 3. Nah, sekarang kita bahas hamzah. Hamzah tadi posisi di mana? Di bawah. Oke, di sini. Jangan nyebutinnya dari dada. Kalau dari dada kita nyebutinnya jadi gak jelas, susah. Masa billah kan jelek jadinya. Maka kita nyebutinnya di atas sini ya. A. Ayo bareng-bareng. A, I, U. Oke. Terus lanjut huruf ain. A'udzu. Nah, ain naik lagi ke atas. Kan tadi bagi menjadi 3. Hamzah sama ha. Ain dan ha. Nah, naik lagi ke tengah. Berarti a'udzu, a'udzu. Nah, jangan disamakan. Jangan sampai kita nyebutinnya a'udzu. Nah, itu nggak ada perpindahan. Jadi kita menyebutkan gimana? Dari bawah naik ke atas. A'u. Dan juga jangan disamakan. Jangan a'u. Itu udah naik duluan dia. Berarti harus dari bawah dulu. A'u, a'udzu, a'udzu. Nah, begitu. Antum boleh coba? Coba. A'u. A. A-nya jelas dulu. A'udzu, a'udzu, zu, lidahnya keluar. Zu. Nah, a'udzu. Baik. A'udzu. Baik. Boleh lanjut antum? Iqbal. A. Baik. A'udzu. Baik. Ayo Ezra. A'udzu, a'udzu. Nah, lidahnya keluarin sedikit. Zal. Zal, huruf zal, lidah kita keluar sedikit. Za. Za. Adza. Coba bareng-bareng. Adza. Idzi. Wudzu. Baik. Antum tuh siapa namanya? Siapa nama? Rehan. Ya, Rehan. A'udzu. Baik, masya Allah. Itu siapa tadi? Fabiana. Tekan lagi. A'udzu. Zu, lidahnya keluar. Zu, zu, zu. Lidahnya keluar sedikit. Adza, adza. Nah, a'udzu. Baik. Itu siapa tadi? Abdurrahman ya? Baik. Boleh lanjut? A'udzu, zu. Bibirnya nih dibuka lagi. A'udzu gitu. Baik. Boleh lanjut? Siapa? Dimas. Nah, jelas lagi. A. Coba. A. Nah. A'udzu. Baik. Ayo yang belakang. Boleh? Baik. Albert. A'udzu. Baik. Yuk lanjut. A. A. A-nya jelas lagi. A'udzu. Boleh? Lanjut. A'udzu. A'udzu. A. A. I. U. A'udzu. Yuk, udah. Coba ulang. A. A.
Ahmad, kuat lagi. A'udzu. Baik. Lutfi, coba kuat lagi. A, coba I, U, a'udzu. Jadi itu salah satu yang penting juga, pembedaan huruf hamzah dan ain. A'udzu, a'udzu. Baik, kita lanjut. Billahi, billahi. Nah, di sini terdapat lafaz Allah. Banyakan kesalahan itu bil, udah dibuka dulu. Bil, jangan. Bil biasa dulu. Billah baru buka. Billahi, a'udzu billahi, billahi. Jadi kita jangan terlalu dibuka dulu. Bil lam di situ. Billahi. Minasyaitani, minasyaitani. Nah, huruf shin itu ada nama sifatnya at-tafasyi, itu menyebar, suara yang menyebar di dalam rongga mulut. Ash. Coba bareng-bareng. Sya, shi, shu, ash, ish, ush, asya, asya. Jadi posisinya itu, anginnya itu menyebar. Jadi posisi lidah itu begini, coba dilihat bareng-bareng. Posisi lidah itu pinggir sini sama pinggir sini itu, pinggir kanan dan kiri itu naik. Ya, ya. Jadi ada rongganya tuh, rongga di tengah-tengah. Di situ anginnya nyebar. Asya. Coba. Ishi, ushu, ushu. Ketika harokatnya dhammah, bibir kita manyun. Coba. Manyun. Itu sama. Shu, ushu. Minasyaitani ar-rajim. Nah, huruf jim sama huruf shin itu satu tempat. Ya, coba. Ya, kerasa nggak sama? Sama kan? Asya, aja, satu tempat itu. Jadi posisinya juga sama-sama di atas. Cuma bedanya huruf shin dia ada suara yang menyebar. Ash. Dan huruf jim itu suara ketahan. Ja, ja, aja, aja. Nah, dan memiliki sifat, ada yang tahu sifat apa lagi? Jim. Ada yang tahu sifatnya? Angkat tangan. Allah ada hadiah, tapi hadiah di atas, nanti Anda ambil. Pak, jim. Jim, dia punya sifat apa? Ada yang tahu nggak? Ada. Sifat qalqalah. Ini sifat apa? Qalqalah. Mantul dia. Aj. Nah, aj sifatnya memantul. Aj. Tapi di auzubillahi minasyaitonirrajim, di situ kita menyebutnya enggak ada qalqalah karena dia ada harokatnya. Ar-rajim. Coba. Oke, kita udah selesai di ta'awudz.
Pak, sekali lagi bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pak, jangan ngambil nafasnya itu di tengah, jangan a'udzu billah, jangan. Dari awal kita ngambil nafas tuh, ambil nafas, baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rahman, ya. Jangan itu. A'udzu billahi minasy disambung. Jangan sampai putus ngambil nafas di situ. Rajim. Ra. Rajim. Kita lanjut ke basmalah. Bismillah. Bismi. Ada huruf sin. Ada dicatat nggak tadi huruf shin? Ada sifat apa? At-tafasyi. Jadi catat. Nanti sifat-sifat yang satu-satuan begini bakal keluar. In memiliki sifat at-tafasyi. Bismillahi. Bismi. Huruf sin harus jelas. Jangan bis. Bis itu ta. Sin posisi lidah, ujung lidah ke gigi seri bagian bawah. Assa. Bareng assa. Isi. Usu. Su. Anginnya jelas. Suara ada gitu. Assa. Jadi bilang lebih mirip sama suara desisnya ular. Nah, ini mirip desisnya ular. Bismillahi. Bismillahi. Lam di situ jangan millah. Ada yang tahu apa kita nggak boleh bacanya millah? Yang tahu? Lafaz Allah ketika harokat sebelumnya kasroh, dia dibaca tipis. Millah, bismillah, a'udzu billah. Nah, itu boleh dicatat itu. Lafaz Allah. Coba catat. Lafaz Allah. Apabila sebelumnya berharokat fathah dan dhammah, biasanya fathah dan dhammah, maka dia dibaca tebal. Dia dibaca
Dan apabila huruf sebelumnya berharokat kasroh dan apabila huruf sebelumnya berharokat kasroh maka dia dibaca tipis. Nah, Izra, dibaca tipis. Bismillahi, Bismillahi, jamil mil jangan ditebelin. Milla, milla, lidah didatarin aja. Milla, coba. Bismillahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahmani. Ha, ha itu tempatnya di mana tadi? Nah, tempatnya di tenggorokan bagian tengah. Tentu. Di tenggorokan bagian tengah. Ha, coba. Ha, bukan di sini. Naik lagi. Nah, ha, hi, hi, hu. Sama seperti ain. Dia di tengah juga. A, a, i, u, u. Ha, hi, hu. A, i, u. Nah, itu satu tempat. Jadi dia berdua itu di situ. Ar-Rahmani, Ar-Rahim, Ar-Rahim. Kita gabungin. Bismillahirrahmanirrahim. Di huruf ha pedes. Ha, hi, hu. Sekali lagi. Ha, hi, hu. Nah, bukan ha. Ha. Kalau itu apa namanya? Ketutup ya. Jangan ditutup. Ini lubang tenggorokan di sini nih. Jangan ditutup ya. Ha, yang gitu. Jadi dia dibuka aja. Lidahnya datar. Ha, ha, hi, hi, hu, hu. Jadi dia dibuka aja. Oke. Terus jangan juga mendekati sama huruf kho. Jangan kho, kho, jangan. Ha. Gimana cara ngelatihnya? Buka aja, mulutnya dibuka. Ha, buka lebar-lebar. Ha, hi, tu. Nah, oke. Huruf ha. Kita jumpa lagi di ayat yang kedua. Alhamdulillahi. Nah, al-ha di situ ada ha lagi. Jangan lupa. Jangan dibiarin begitu aja. Alhamdulillahi, lillahi. Kenapa dibaca lillah? Kenapa enggak lillah? Gimana tadi? Karena dia berharokat kasroh. Sebelum lafaz Allah dia ada harokatnya kasroh.
Jadi dibacanya tipis. Lillahi. Lanjut. Rabbi. 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 Di situ ada tasydid. Diingat, tasydid itu coba dicatat. Tasydid sebenarnya, tasydid adalah sebenarnya terdiri dari dua huruf. Sebelumnya harokat sukun. Jadi tasydid itu sebenarnya dua huruf. Misalnya contohnya ini, Rabbi. Nah, ba itu ada dua sebenarnya. Sebelumnya dia harokatnya sukun, kayak digabung jadi ya. Rabbi, Rabbi. Jadi jangan baca Robi, jangan. Rabbi. Jadi dia digabung karena sebenarnya itu memiliki dua huruf. Rabbi. Kita lanjut. Al-alamin. Al-alamin. Pak, bareng-bareng, 1, 2, 3. Huruf ain ditekan juga. Al-a. Al-a. Di situ ada tabi'i. Tadi juga banyak kita jumpakan mat tabi'i. Ada yang udah tahu mat tabi'i? Itu gimana? Yang kedua, ya. Sebab mat tabi'i. Ada yang tahu? Ya, catat juga. Wah, hari ini mungkin nggak sampai habis ya Al-Fatihahnya. Tabi'i, bikin. Tabi'i, gitu. Sebabnya ada 3. Satu, alif. Dua, ya. Huruf ya. Ya. Tiga, wow. Tabi'i ini ada sebabnya. Dia matobi. Terkadang dia bertemu dengan huruf waw. Contohnya apa? Nah, hamzah bertemu dengan waw sukun. Nah, dibaca dua harokat. Contohnya gimana tadi? A'u, dua harokat aja. Nah, timbangannya gimana dua harokat? Dua harokat itu timbangannya seperti kita mengangkat satu jari. Itu dua harokat. A'u. Jadi bukan a'u, itu kebanyakan. A'u. Jadi seperti ngangkat satu jari. A'u. Kita lanjutkan. Al-alamin tadi. Al-alamin. Nah, itu sama kayak tadi. Ar-Rahim. Al-alamin. Asyaitonir rajim. Nah, di situ kalian tahu panjangnya berapa harokat? Kalian tahu nggak?
di akhir ayat. Tahu nggak? Nggak. Itu apa? Ini apa? Mat? Dia tahu mat apa? Mat? Apa? Wajib. Salah. Mat? Yang di akhir-akhir ayat begitu tuh namanya fit. Misalnya contohnya al-alamin, ar-rahim. Nah, coba dicatat mat arid disukun. Mat arid, mat arid disukun. Mat arid disukun. Mat arid disukun. Nah, mat arid disukun. Coba lanjut. Dia terjadi, dia terjadi di akhir ayat atau ketika waqaf. Waqaf itu artinya berhenti. Misalnya contohnya Bismillahirrahman. Nah, kita berhenti di situ, itu masuk juga namanya mad adid. Bismillahirrahman. Nah, coba dibikin di situ, lanjut lagi. Mad adid sukun, dua harokat, afwan, bisa dibaca dua harokat, gitu ditulis, bisa dibaca dua harokat, empat harokat, atau 6. 2, 4, 6. Jadi boleh bacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh panjang, boleh pendek dua rakaat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dua rakaat. Boleh 4. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak nyampe panjang banget. Oke, bisa dipahami kan? Bisa? Insyaallah ya. Itu dimurajah terus. Insyaallah akan ada soal-soal di akhir dari pesantren kilat kita. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai sini? Gimana? Ada ya? Udah pada ngantuk? Ngantuk nggak? Ngantuk ya? Ngantuk memang sih. Waktu-waktu ngantuk ini jam 10 sampai jam 11. Oke. Mungkin tidak terlalu banyak yang bisa kita bahas, tapi besok insyaallah kita bertemu kembali di waktu yang sama. Semoga Allah mudahkan urusan kita dan Allah mudahkan langkah kaki teman-teman sekalian untuk terus belajar Al-Quran, terutama memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah. Jadi insyaallah kita lanjutkan besok.
di ayat yang ketiga. Diingatin ya, ayat ketiga. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan sampai sini dulu. Semoga bermanfaat bagi kita dan semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, yang mau pulang boleh.